Halo guys, perkenalkan nama saya Thomas Semir Perandungan. Saya dari Prodi Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang Cafe Shop to House Case Study Part 2, yang dimana itu menjelaskan tentang simulasi event scheduling atau discrete event simulation dengan model M/M/1/I/F dan Python SimPy. Nah, slide pertama itu menjelaskan konsep dan metodologi, di mana model M/M/1/I dan F, Arival itu sama dengan distribusi eksponensial atau Markovian. Dan selanjutnya itu adalah service yang sama dengan distribusi normal atau Markovian juga. Dan servers merupakan satu, yaitu single server. Terus population itu sama dengan infinite atau tak terbatas. Dan terakhir adalah sistem capacity atau sama dengan finite, atau 20 packs. Selanjutnya, slide kedua itu menjelaskan tentang parameter simulasi. Di mana itu ada waktu, kedatangan, dan pelayanan. Waktu ini saya laksanakan mulai dari jam 10 sampai 10 pagi hingga jam 10 malam, minimal itu totalnya sudah 10 menit atau bisa dibilang satu harian. Terus yang kedatangan ini rata-ratanya 3,0 menit atau distribusi eksponensial. Ini mana main itu 4 menit, STD dev itu 1 menit. Lanjut setup instalasi, di mana saya itu pakai parameter menggunakan implementasi Python ya, di mana itu import SMP, import random, import pandas, aspd atau konfigurasi global, random strip sheet sama dengan 42 jam buka sama dengan 10 jam tutup sama dengan 20 jam durasi sama dengan buka kurung jam tutup dikurang jam buka kali 60. Dimana itu merupakan parameter sistem average arrival sama dengan 3.0, average service sama dengan 40, max capacity sama dengan 20. Nah, library dan variabel kami atau saya menggunakan SimPy sebagai engine utama untuk discrete event simulation. Konstanta waktu dikonversi ke menit untuk granularitas yang lebih baik. Dimana itu random sheet dikunci tanda kurung 42 untuk hasil yang tepat diproduksi. Nah, login train itu adalah bulking, di mana pelanggan yang datang saat kapasitas penuh atau tanda kurung 20 orang akan langsung pergi. Di mana kalau implementasi code-nya, if buka kurung server point count plus len tanda kurung QW tutup kurung lagi lebih besar sama dengan max status sama dengan loss atau loss terus lanjut return. Nah, core log atau kedatangan pelanggan bisa dibaca guys ini implementasi .py-nya atau main process.py. Di mana itu dev coffee shop run dalam kurung inf, server, capacity tutup kurung dibagi CID sama dengan 0 while true itu mana generate waktu antar kedatangan. Terus t-inter sama dengan random expo variate buka kurung 1.0 slash average arrival tutup kurung. Ini itu yield inf titik point timeout tanda kurung t-inter tutup kurung cid tambah sama dengan 1 arrival time sama dengan inf now. Terus selanjutnya itu latih kapasitas atau bulking logic. If server count plus len buka kurung server tutup QW tutup lebih besar sama dengan capacity titik 2 log data buka kurung CID loss arrival time tutup kurung else. Masukkan proses layanan yaitu INF plus proses dalam kurung service buka kurung INF server CID tutup kurung. Di mana itu codingan ini berdasarkan tentang general log, fungsinya ini berjalan tanpa henti atau while true selama durasi simulasi. Setiap iterasi mempresentasikan kedatangan suatu pelanggan baru berdasarkan distribusi probabilitas eksponensialnya. Terus ada proses layanan atau service. Ini mana itu resource request yang menggunakan server.request untuk
untuk tanda kutip mengantri, SIMPay otomatis menahan proses ini hingga kasir tersedia. Durasi layanan bervariasi, yaitu berdistribusi normal, mencerminkan kompleksitas pesanan yang berbeda-beda. Nah, di sebelah kanan ini merupakan implementasi code untuk Python-nya yang saya jelaskan tadi yaitu resource request. Nah, simulasi data output-nya itu seperti ini guys, dengan ID 01, arrival atau min 3.0, terus statusnya server, terus waiting time-nya 00, service time-nya 4.12, deper true-nya itu 7.32. Nah, itulah poin-poinnya. Nah, nggak selamanya juga ada statusnya server, ada juga yang loss atau bug. Dengan wait time, service time, itu 00 dan deper true-nya itu 8.0. Nah, sekian dari saya menjelaskan tentang case yang saya lakukan di KP Shop to House part 2 yang dimana parameternya itu untuk datanya itu saya gunakan 1 hari yang dimana sebelumnya itu cuma 30 menit. Sekian dari saya Thomas Arwan dari Prodi Informatika. Apabila salah kata, mohon maaf, silahkan bertanya di kolom deskripsi. Terima kasih.